Pada episode sebelumnya, muncul dua player lain di pertarungan. Dia adalah Daido dan Mio Rokujushi. Di pertarungan tersebut, Daido menunjukkan bahwa hanya dengan kemampuan berpedang dia berhasil melihat apa yang tidak bisa Maki lihat. Sementara Maki diberikan pelatihan singkat di dalam domain Mio untuk bisa memahami apa yang Daido maksud dari perkataannya. Kini setelah Maki mendapatkan pencerahan, dia seperti seorang yang terlahir kembali. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kini Maki sudah sepenuhnya berbeda dari dia yang sebelumnya. Dengan langkah mantap, Maki seperti terlahir kembali. Dalam waktu yang singkat di dalam domain, Maki seperti sudah terbebas dari belenggu yang mengurungnya. Yang perlu kalian tahu, bahwa domain Mio menghilangkan elemen pengikat dalam bentuk apapun, sehingga waktu berjalan lebih cepat di sana. Waktu yang Maki habiskan untuk 1000 kali tanding sumo sebenarnya hanya sama dengan kurang dari 1 menit di luar barrier. Saat ini, roh kutukan Naoya melesat dengan cepat menghindari serangan jarak dekat melawan Daido. Dengan kecepatan yang Naoya miliki, dia melaju ke udara untuk mengambil ancang-ancang. Noritoshi yang melihatnya dari kejauhan bisa menyaksikan bahwa teknik Naoya memang mengandalkan kecepatannya. Setelah melihat bahwa Naoya menambah kecepatan sambil menjaga jarak, Noritoshi menduga jika Naoya akan melakukan teknik pamungkasnya. Sementara Daido dan Mio bersiap untuk menahan serangan Naoya. Daido mengatakan jika ia masih ingin menebas lagi, sedangkan Mio berkata jika ia masih ingin bersumo lagi. Noritoshi yang melihat keanehan Daido dan Mio lalu bertanya siapa sebenarnya mereka. Namun keduanya malah menjawab jika mereka juga tidak mengenal satu sama lain. Dengan wajah datarnya, Daido merasa jika dia tidak tertarik pada siapa dia ini. Mio pun merasakan hal yang sama dengan perkataan Daido. Daido mengatakan jika dia ingin memegang katana, lalu memotong apa yang ingin dia potong, sehingga biarlah orang lain yang menilai siapa dirinya. Sementara Mio ingin bertanding sumo dengan Maki lagi, karena saat ia mengajak Daido, samurai tersebut malah menolaknya. Kini Maki sudah maju duluan untuk menghadapi roh Naoya yang mulai melesat cepat sambil berteriak kesal. Terlihat, Naoya melaju begitu cepat hingga menghancurkan beberapa bangunan di sana. Namun dengan kecepatan yang ia miliki, Naoya masih tidak bisa menangkap Maki. Itulah yang membuatnya berteriak kesal saat ini. Sementara di sisi lain, Maki bergerak dengan kecepatan konstan yang bisa menghindari semua serangan Naoya. Dengan kemampuannya setelah keluar dari domain Mio, kini Maki seperti mendapatkan kekuatan baru yang sebelumnya belum ia miliki. Maki seperti terbebas dari cangkang yang selama ini telah mengurungnya. Sehingga saat ini setiap gerakan Naoya dapat ia rasakan dari benda-benda di sekitarnya. Sebelumnya, tanpa kacamata Maki tak bisa melihat apa yang bisa dilihat teman-temannya. Tapi berkat Mai, ia mendapatkan tubuhnya saat ini. Lalu sekarang tanpa memakai kacamata pun Maki bisa melihat kutukan. Maki tersenyum puas karena sekarang ini ia merasa sama seperti orang lain. Namun jika dibandingkan dengan Daido, ia pasti sudah mencapai level yang tinggi. Ia juga bisa melempar katana tanpa ragu, sehingga ia bisa menang melawan kecepatan luar biasa Naoya. Oleh karena itu, menjadi sama dengan orang lain belumlah cukup, karena ada hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh Maki. Pada satu kesempatan, Naoya langsung bergerak menembus bangunan untuk menyergap Maki yang melayang bebas di udara. Namun siapa sangka, Maki malah menggunakan momen tersebut untuk menghindari Naoya dengan meloncat di atas kepala kutukan tersebut. Maki berhasil mengecoh Naoya dalam sergapan yang sangat cepat. Melihat hal itu, Naoya menjadi sangat kesal karena tanpa ia duga Maki berhasil menipunya dan membuatnya seperti makhluk lemah yang serangannya tidak berarti. Sementara Maki sendiri menunjukkan bahwa tidak ada yang spesial dalam sergapan Naoya. Karena udara di sekitar kita memiliki suhu dan kepadatan yang berbeda, berbagai elemen tersebut ada di mana-mana. Hanya saja Maki baru bisa melihat dan merasakannya sekarang ini. Kini yang diperlukan Maki hanyalah menahan elemen-elemen tersebut untuk menghajar balik Naoya yang mengandalkan kecepatannya. Maki bergerak dengan sangat lincah di udara, yang notabene sebenarnya adalah hal yang menjadi kerugian di pertarungan sebelumnya. Namun Maki saat ini sudah berbeda. Ia bisa merespon gerakan cepat Naoya dengan sangat baik.
Naoya dengan sangat percaya diri menyerang seseorang di sana. Ia merasa lebih superior karena dia adalah roh terkutuk. Karena apa gunanya menyerang tanpa diimbui oleh energi kutukan? Namun Naoya lupa bahwa yang dilawannya adalah penyihir kuno yang mengandalkan teknik sumo. Sehingga saat Naoya mengandalkan tabrakannya untuk menghajar Mio, ia malah terluka sendiri karena Mio mengerahkan kepalanya untuk menahan serangan Naoya. Sungguh sebuah teknik yang hanya bisa dilakukan Mio seorang. Tak berhenti sampai di sana. Ketika Naoya sudah terluka akibat tubrukan dengan kepala Mio, di sana sudah siap Daido yang mengerahkan katananya untuk menebas Naoya. Efek dari serangan combo Daido membuat kondisi Naoya kini mengerikan, di mana darah mengalir dari tubuhnya. Penderitaan Naoya tidak berhenti. Sesaat setelah ia kena tebasan, kini gantian Maki yang unjuk gigi dengan menendang roh Naoya sekuat tenaga dengan kakinya. Setelah kepalanya adu banteng dengan Mio, lalu kena tebas Daido membuat kepala Naoya menjadi gawing. Sehingga tendangan si Maki membuat kepala roh Naoya terlepas dari tempat yang seharusnya. Di sana Naoya masih merasa kesal kenapa Maki malah menjadi sekuat Toji. Dengan perasaan negatif sebesar itu, kini sosok Naoya malah muncul seperti dalam keadaan manusianya. Dengan berteriak kesal, ia merasa bahwa orang yang seharusnya berdiri dengan kekuatan setara Toji adalah dirinya, dan bukanlah Maki. Dengan kemunculan sosok Naoya yang baru, membuat semua orang menjadi kaget karena kini Naoya langsung menggunakan domain expansion. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Saat ini kita ditunjukkan Daido dan juga Mio yang sudah terjebak di dalam domain expansion Naoya. Domain ini diberi nama Temporal Womb Moonflash, sebuah domain yang tercipta dari kegigihan Naoya dalam menciptakan emosi negatifnya. Tak lama setelah Daido dan Mio terjebak di dalam domain, keduanya langsung terkena sebuah serangan yang mengincar leher mereka. Naoya yang melihat musuhnya terkena tekniknya hanya tersenyum penuh misteri karena kita belum tahu efek apa yang akan terjadi pada Daido dan juga Mio. Namun setelah terkena teknik Naoya, keduanya masih bisa bergerak di dalam domain, sehingga kedua orang itu mengira bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan Mio mengira apakah serangan Naoya meleset sehingga tidak terjadi efek apapun. Melihat hal itu, keduanya lalu masa bodoh dan berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang Naoya. Daido dan Mio dengan penuh semangat bergerak maju untuk memberikan perlawanan. Namun tanpa diduga, baru selangkah mereka berlari, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya tersayat luka baru yang membuat darah muncrat kemana-mana. Hal tersebut sontak saja membuat Daido dan Mio kebingungan tentang apa yang terjadi pada tubuhnya. Setelah itu, Naoya baru menjelaskan tekniknya yang terjadi di dalam domain, bahwa siapapun yang tersentuh olehnya harus bergerak seperti yang diinginkannya. Karena jika tidak, mereka akan membeku selama 1 detik. Lebih lanjut lagi, Naoya menjelaskan bahwa di dalam domain ini target teknik kutukan seolah-olah terbagi secara halus. Setiap sel tubuh musuhnya menjadi target teknik kutukan, dan ketika mereka bergerak, setiap gerakan sel akan keluar dari perintah sebenarnya. Naoya menjelaskan semua itu sembari tersenyum dengan licik. Sementara itu, Daido dan Mio tak bisa bergerak dengan seluruh tubuhnya yang sudah terkena muncratan darah di mana-mana. Itu semua adalah hasil dari teknik kutukan Naoya di dalam domain expansionnya. Tak lama setelah itu, terlihat Mio sudah ambruk tak kuat menahan pergerakan setiap sel tubuhnya yang bergerak melawan kehendaknya. Hal itu bahkan dipuji Mio bahwa domain Naoya adalah domain yang keren. Mendengar pujian itu, membuat Naoya menjadi besar kepala. Ia bahkan memikirkan kira-kira Maki sudah mati di mana, karena ia tidak bisa merasakan hawa keberadaannya sama sekali. Memikirkan hal itu malah membuat Naoya menjadi bingung. Tunggu dulu, bukankah ini aneh? Ini kan domainku. Meski dia tidak punya energi kutukan seperti Toji, seharusnya aku tetap tahu dia ada di mana. Saat Naoya sedang berpikir, Daido memanfaatkan hal tersebut untuk mencoba menyerangnya. Namun perkiraan Daido keliru karena ternyata Naoya lebih cepat dalam bergerak, sehingga kini lengan Daido terputus beserta tangan yang masih menggenggam pedang milik Maki. Naoya pun memaki Daido yang memberikan perlawanan saat ia sedang berpikir.
Namun Daido yang tangannya terputus malah tertawa dengan kondisi tersebut, karena ternyata saat momen itu Maki muncul dari belakang tubuh Naoya dan berhasil menusuk punggung Naoya hingga menembus ke dadanya. Sontak saja, hal itu membuat Naoya terperangah tidak percaya. Hal ini bisa terjadi karena Maki dan Toji tidak punya energi kutukan, sehingga barrier menganggap mereka seperti bangunan atau benda mati, kecuali jika barriernya menggunakan objek fisik sebagai batas, seperti yang dilakukan Megumi waktu melawan Registar, atau jika Maki setuju masuk ke dalam domain seperti saat ia beradu sumo dengan Mio. Selain itu, Maki tidak akan bisa terjebak ke dalam domain. Itulah kenapa saat ini Maki bisa menusuk Naoya tepat di belakangnya tanpa Naoya ketahui. Tanpa diduga, ketidakpunyaan energi kutukan malah membuat Maki memiliki keuntungan sendiri. Kini tiba-tiba terlintas bayangan Mai di hadapan Maki. Di sana saudara kembarnya menjelaskan bahwa ia ingin Maki tahu jika saat ini Maki sungguh mampu menghancurkan semuanya. Mai mengatakan itu dengan senyuman di hadapan Maki, sementara Maki hanya membalas senyuman saudaranya karena kini kita tahu bahwa pedang yang ditinggalkan Mai adalah replika senjata terkutuk pedang pembebasan jiwa yang dipakai Toji dulu. Tanpa memedulikan kerasnya suatu objek, pedang tersebut langsung memotong jiwa. Tapi agar bisa menggunakannya secara maksimal, si pengguna harus memiliki sepasang mata yang bisa melihat jiwa dari benda mati. Setelah tertusuk pedang Maki, ternyata Naoya masih saja belum mati. Ia masih mencoba memberi perlawanan karena ia yakin Maki tidak bisa keluar dari domain. Dia memutar kepalanya dan kini perlahan berubah menjadi monster kutukan kembali. Setelah itu, Naoya kembali mengincar Maki karena ia selalu merasa lebih superior dibanding saudara perempuannya. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, Maki langsung menggunakan pedangnya untuk melumpuhkan roh kutukan Naoya. Pada momen itulah, Naoya melihat bahwa Maki memang lebih kuat darinya. Akan tetapi, akal sehatnya masih belum menerima kenapa Maki tidak terkena efek pasti kena di dalam domainnya. Dan kini malahan ia yang menjadi daging cincang di hadapan Maki. Naoya dikalahkan 2 kali oleh Maki, seseorang yang dianggap lemah hanya karena tidak mempunyai energi kutukan. Kini barrier domain milik Naoya mulai retak setelah Maki berhasil melumpuhkannya. Dan sesaat kemudian, barrier tersebut hancur berkeping-keping yang juga langsung menyelamatkan Daido serta Mio. Dalam kondisi yang sangat berbahaya, 2 player dari masa lalu itu hampir mati di dalam domain Naoya. Namun mereka berhasil selamat berkat kekuatan Maki yang kini seperti terlahir kembali. Dan kini muncul satu lagi manusia bengis yang selevel dengan Toji Genin. Dia adalah Maki Genin yang kini telah sepenuhnya sadar dan terlahir kembali. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.